Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haridanu Wicaksono. Saya akan meresensi sebuah buku dari Neil Francis berjudul Strategi Sukses Membangun Bisnis, Wirausaha, UMKM, dan Startup. Hal pertama yang saya ingin bahas adalah biografi seorang Neil Francis. Neil Francis adalah seorang penulis, pelatih, dan salah satu pendiri Pogo Studio, sebuah konsultan digital, juga sebagai direktur 2 perusahaan internet dan perusahaan sosial besar. Buku ini sangat direkomendasikan oleh beberapa pengusaha sukses di dunia seperti Profesor Richard T. Harrison, George Hall, Amanda Hamilton, dan lain-lain. Mereka semua tentunya sudah membaca dan mempunyai ulasan yang menarik tentang buku ini. Maka dari itu, saya pun tertarik membaca buku ini. Selanjutnya, yang ingin saya bahas adalah pembahasan dalam buku ini, yaitu tentang apa yang Anda yakini tentang dunia entrepreneur. Dalam bab ini, diungkapkan bahwa hal paling mendasar jika ingin menjadi seorang entrepreneur adalah membangun keyakinan itu sendiri, dan apakah alasan seseorang agar ingin menjadi seorang entrepreneur. Dan jika ditanya demikian, maka jawabannya adalah saya memiliki hasrat dan keyakinan akan apa. Saya ingin ide saya apa. Saya sangat yakin dengan gerakan ini sehingga apa? Perusahaan saya berdasarkan pada keyakinan bahwa apa. Jadi jika dasar pertanyaan di atas tidak dimulai dengan jawaban serupa, maka mungkin Anda akan sukses di jangka panjang atau pendek, tetapi Anda akan selalu merasa tidak puas karena tidak memiliki alasan yang jelas dan kenapa Anda harus menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Setelah itu tentang tujuan ya. Mengapa tujuan dan bukannya keuntungan? Karena tujuan dapat memotivasi dengan cara yang tidak biasa didapatkan ya dari mengejar keuntungan semata. Tujuan bisa menuntun Anda ke depan sekaligus memberi arah untuk lebih berkembang sebagai seorang entrepreneur. Setiap yang Anda ingin capai, tujuan selalu menjadi kunci utama dan menjadi elemen yang tak terlihat, yang pastinya mendorong Anda sebagai entrepreneur sejati. Nilai. Sebagai seorang entrepreneur, apa saja nilai dari diri Anda? Apa saja nilai akan menuntun Anda untuk berbeda dengan orang lain, sehingga memiliki kesempatan besar berkembang lebih pesat dalam memilih startup atau bisnis lainnya. Karena nilai yang Anda miliki berpengaruh terhadap keyakinan dan tujuan Anda. Dan tentunya menjadi aspek yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mengembangkan potensi bisnis kamu sendiri. Lanjut tentang hasrat. Bagi kami, hasrat merupakan faktor penting untuk kewirausahaan yang sukses. Hasrat untuk melakukan sesuatu haruslah melebihi ketakutan. Ketika bisnis kita tidak berhasil, ada banyak orang yang memiliki mimpi, ide, dan rencana untuk memulai bisnis atau bahkan menjadi seorang penulis atau seniman. Oleh karena itu, seperti kata Bernie, jangan biarkan ketakutan memadamkan hasrat untuk sesuatu yang berbeda yang Anda tahu harus dilakukan. Selanjutnya tentang cinta. Mengapa cinta merupakan kata yang tidak bisa berasosiasi dengan kewirausahaan, terlepas dari pepatah lama yaitu cintai apa yang Anda kerjakan. Cinta yang dimaksud adalah berbasis kehangatan, menghargai, dan menjalin hubungan yang baik dengan apa yang ada di sekelilingnya. Kenapa cinta menjadi hal yang penting? Karena Anda tidak bisa membeli pengabdian seseorang sepenuh hati, pikiran, dan jiwa seseorang itu. Tetapi Anda memang harus mengusahakannya dengan cinta seperti itu. Moral. Seseorang entrepreneur memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Kode moral dan kode etik yang merupakan komponen kunci untuk memberikan makna yang sesungguhnya pada apa yang Anda kerjakan. Moral juga penting untuk menentukan aturan bisnis maupun batasan terhadap seseorang. Lanjut tentang kepemilikan. Sebagai seorang entrepreneur, semua hal yang Anda lakukan, baik itu besar atau kecil, pasti berawal dan berakhir dengan diri Anda. Jika kita mengadopsi ide kepemilikan, maka Anda akan berada di jalur kesuksesan.
Tapi, jika melimpahkan kesalahan kepada orang lain atas keputusan atau kegagalan Anda, maka Anda di jalur yang salah. Cobalah berpikir bagaimana jika keberuntungan tidak pernah berpihak pada Anda dan belum berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat atau belum berkesempatan untuk membawa bisnis ke tingkat berikutnya. Semua itu bergantung pada nilai-nilai yang Anda pegang dan tujuan yang membawa kepada keberuntungan itu. Selanjutnya, kegagalan. Statistik menunjukkan sebanyak 90% perintis pemula akan gagal. 80% tidak akan pernah mencoba lagi, dan bagi mereka yang ingin mencoba kembali, angkanya berbalik. Pada bisnis berikutnya bisa sampai 90% dari mereka yang mencoba lagi dan pastinya akan sukses. Selagi Anda maju sebagai seorang entrepreneur, petiklah sepenggal pengalaman dari penulis tersukses di dunia tentang kegagalan dan bagaimana cara merengkuhnya. Karena saat sukses akan lebih bijaksana, lebih kuat, dan pastinya Anda akan lebih bersyukur. Selanjutnya, tentang kepercayaan. Sebagai seorang entrepreneur, Anda akan mengalami hari-hari yang buruk dan juga hari-hari yang baik. Akan ada rapat-rapat yang kacau balau atau sia-sia. Akan ada perebutan tender yang Anda menangkan dan tidak Anda dapatkan. Perencanaan yang Anda lakukan dengan tertolak, kejadian acak tersebut memberikan peluang untuk membuka langkah selanjutnya pada bisnis Anda. Maka tetaplah percaya diri dan fokus pada apa yang Anda kerjakan. Selanjutnya, tentang meniru. Mulailah meniru apa yang kamu sukai. Pada akhir peniruan, kamu akan menemukan dirimu sendiri. Sebagai seorang entrepreneur, Anda harus mempunyai kebiasaan ini. Kenapa? Karena semakin banyak Anda mencoba, maka semakin besar peluang Anda untuk sukses. Karena lewat kebiasaan ini, Anda akan menemukan kelebihan dan kekurangan dari apa yang Anda kerjakan. Nah, disitulah muncul sebuah peluang atau inovasi baru dalam pengembangan bisnis Anda ke depannya. Selanjutnya, tentang kesepian. Sebagai seorang entrepreneur, mungkin perasaan ini jadi salah satu tantangan terbesar yang Anda hadapi. Dan untuk mengatasi hal tersebut, ialah membangun tim terpercaya dan dapat diajak bicara secara terbuka. Yang pastinya juga untuk rutin melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Karena dengan membangun sebuah komunitas kecil, maka perasaan kesepian tersebut menjadi ringan dikala Anda menjadi seorang CEO atau pemimpin yang pastinya punya batasan-batasan tertentu terhadap bawahannya. Selanjutnya, tentang perspektif. Salah satu alasan terbesar mengapa entrepreneur sukses adalah melakukan olahraga, meditasi, karena sangat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan tubuh dan pastinya pikiran. Bahkan suasana hati yang semuanya berkontribusi kepada fokus dan produktivitas. Hal ini tentunya berpengaruh pada langkah selanjutnya dalam mengambil keputusan yang baik untuk bisnis Anda. Selanjutnya, tentang penggerak. Entrepreneur sukses tahu bahwa kepuasanlah yang menggerakkan mereka karena terus berusaha meraihnya. Selanjutnya, tentang keyakinan. Visi misi, rencana, dan semangat tiap harilah yang akan menjadi penggerak kesuksesan di masa depan. Kedamaian. Seorang entrepreneur harus bisa berdamai dengan diri sendiri untuk mengurangi kejenuhan dan keresahan yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya, tentang keteguhan. Jangan pernah menyerah. Kewirausahaan bisa hadir bersama mereka yang banyak memiliki tantangan dan rintangan. Karena makin banyak hal tersebut datang, makin banyak Anda belajar dan memilah apa yang Anda harus lakukan. Bahkan dengan keteguhan, Anda bisa bebas dalam berinovasi. Bahkan dengan keteguhan penuh, Anda bisa bebas dalam berinovasi dengan pikiran yang sangat jernih. Selanjutnya, masalah pribadi. Ini salah satu tantangan terbesar yang akan Anda hadapi sebagai seorang entrepreneur. Kenapa? Karena mungkin tiba saat waktunya untuk memutuskan apakah Anda harus menjual usaha yang Anda dirikan atau mungkin menyerahkan ke orang lain, atau justru tetap memegang kendali. Bagaimanapun semuanya terletak pada keputusan Anda, dan yang menjadi dasar untuk hal tersebut adalah tentang keyakinan dan tujuan utama Anda. Mengapa Anda membangun bisnis tersebut? Bagaimanapun semuanya terletak pada keputusan Anda.
Dan yang menjadi dasar untuk hal tersebut adalah tentang keyakinan dan tujuan utama Anda. Mengapa Anda membangun bisnis tersebut? Dan itulah poin terpenting dalam menjadi seorang entrepreneur. Dalam hal ini, saya menemukan ada banyak sekali hal positif dalam buku ini yang menjadi dasar mengapa seorang entrepreneur bisa sukses. Dan kelebihan buku ini ialah penyusunan poin. Dan kelebihan buku ini ialah tentang penyusunan poin-poin penting tiap bab yang sangat-sangat rapi sehingga mudah untuk dipahami. Karena ternyata banyak hal yang menjadi dasar seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan kekurangan dari buku ini ialah isinya terlalu banyak cerita-cerita masa lalu dan tidak terlalu berfokus pada penyelesaian masalah dan bagaimana membangun strategi wirausaha dan startup. Dan terakhir, saran untuk penulis agar mungkin kedepannya perbanyak memberikan contoh yang lebih spesifik tentang pemecahan sebuah masalah dalam membangun bisnis tentunya. Ada pertanyaan?